Halo Sobat Cuan, semoga sehat selalu dimanapun berada. Lanjut lagi di video kali ini, tanggal 3 Januari 2026, market tutup ya hari Sabtu. Tapi saya tetap berkomitmen untuk memberikan update tentang beberapa saham yang cukup trending. Oke, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan review 4 saham berdasarkan analisis teknikal. 2 saham diantaranya requestan lagi dari Bang Arifin Mukhtar ya. Bang Arifin request saham ST sama Pico. Oke, ini 2 saham yang belum pernah saya beli ya, dan saya kurang tahu, tapi nggak apa-apa, kita review ya. Jadi langsung aja. Yang pertama ada saham ST ya. Saham ST saya kira di sini nggak terlalu liquid nih. Oke, nggak terlalu liquid, terus tiba-tiba ada pergerakan ya. Ini masuk FCA nih, kelihatan 1 2 3 masuk FCA. Begitu lepas FCA sahamnya turun, ARB berjilid-jilid. Nah, ini saham yang kayak gini tuh ngeri. Kalau misal nggak ada aksi korporasi, entah itu akuisisi atau apapun ya, maka hati-hati, cuma spekulatif aja kayak gini. Oke, untuk saham ST saat ini dari volume perdagangannya udah mulai menurun, kurang gitu ya. Mungkin retail udah pada cut loss dan lain sebagainya. Nah, di sini harganya tertahan di area 105, itu area MA 100 ya, MA 100. Jadi selama harganya masih tertahan di atas atau mungkin masih ketahan di MA 100-nya, mungkin masih ada potensi untuk rebound ya. Tapi balik lagi, kalau misal harganya mau rebound, minimal itu harganya closing di atas MA5 garis yang warna merah. Jadi minimal harus closing di atas 107, itu nanti akan ada potensi untuk pembalikan arah. Kalau mungkin udah nyangkut di atas ya, memang kadang agak berat, apalagi kalau turunnya udah dalam. Kalau saya pribadi misal nemu saham lain yang lebih menarik, saya lebih pilih cut loss, apalagi kalau nggak ada story ataupun nggak ada corporate action. Karena ini memang cukup mengkhawatirkan kalau tiba-tiba harga sahamnya turun ya, closing di bawah MA 100, maka potensi penurunan berikutnya itu di harga 90 gitu ya Bang ya. Untuk saham ST, apakah saya merekomendasikan beli? Kalau saya pribadi kayaknya enggak deh ya, meskipun udah kena area supportnya tuh. Yang kedua saham Pico. Saham Pico, Pelangi Indah Kanindo. Ini juga hampir sama, dimana sahamnya tuh nggak liquid ya di periode-periode sebelumnya, kemudian di bulan September tiba-tiba sahamnya naik. Nah, untuk saham Pico sendiri itu sebenarnya udah closing di bawah MA 100-nya. Ya, ini hati-hati. Cuma memang kemarin itu candlenya ditutup hijau ya, meskipun volumenya masih kecil, candlenya hijau. Kalau ada rejection bisa rebound minimal di atas MA5 ya, mungkin ada potensi naik ke 280. Tapi kalau nggak berhasil rebound di atas MA5 ya, potensinya bisa turun lagi gitu, karena ini sudah melewati area support kuatnya di sini di 210. Itu untuk saham Pico. Dan ada 2 saham yang lain ya, 2 saham yang lain saya akan bahas di sektor oil, sektor minyak. Karena secara makroekonomi di Venezuela sama Iran kalau nggak salah tuh ada gejolak ya gitu. Jadi saya masuk sektor oil. Sektor oil yang pertama itu ada MEDC. Sebenarnya saya sudah masukin watchlist Sebenarnya saya sudah masukin watchlist MEDC itu di tanggal 29 ya, tapi kelupaan, harga sahamnya udah terbang. Oke lah, nggak apa-apa. Meskipun udah terbang, saya rasa masih ada potensial ya buat naik lagi. Jadi kalau misal Sobat Cuan punya di pucuk, bisa di hold dulu ya. Ada potensi harga sahamnya naik, apalagi kalau memang benar di Iran sama Venezuela itu ada ketegangan. Yang kedua, bagi yang belum punya barang ya, itu siap-siap aja. Kalau misal hari Senin naik ya, bisa di HK aja, nggak masalah. Tapi hati-hati
spekulatif buy aja. Jadi masuk di harga sekarang 1450, batasi resiko kalau closing di bawah 1380 di sini. Atau kalau mau taruh stop loss di sini juga silakan ya. Cuma biar lebih aman ya, nggak terlalu dalam, sini aja. Oke, untuk targetnya kemana bang? Targetnya ke sini dulu. Sebenarnya secara risk to reward ratio itu 1:1, tapi kalau misal ternyata ada ketegangan di Timur Tengah ya dan Venezuela, minyaknya pasokannya terganggu, itu bisa naik lagi, bahkan bisa all time high tuh. Jadi target yang pertama 1530 ya, yang kedua itu potensial ke 1620 gitu ya. Mungkin kalau bisa naik lagi, kita lihat memang berat tapi ada potensi ke sini nih. Oke, sini ya 1620 itu resistennya. Sama yang terakhir, semoga aja barangkali ekornya bisa nyentuh ya 1750, barangkali bisa nyentuh ekornya. Tapi yang cukup realistis tuh sampai sini ya 1620. Ini untuk saham Medco ya. Atau kalau misal ternyata harga sahamnya tuh nggak naik, Senin koreksi dulu ya, bisa ditunggu di MA3. Oke, saya biasanya pakai MA3 kalau mau trading jangka pendek. Di sini ya 1390 gitu. Sini 1390 berarti batas resikonya lebih rendah lagi. Sini MA 100-nya 5% ya, targetnya masih sama. Jadi yang terpenting kita lihat nanti ketika opening IEP-nya berapa. Kalau IEP-nya tuh potensial gap A biar naik ya, dia bisa kejar aja buat scalpingan gitu ya kan. Kalau misal dikasih rezeki lebih berarti bisa buat swing. Tapi kalau turun koreksi ya ini masih cukup menarik. Kemarin breakout, volumenya juga kencang ya, signifikan ya, maka bisa ditunggu di sini 1380 sampai 1835. Ini untuk MEDC. Saham oil yang berikutnya ada saham Raja. Nah, ini punya Pak Habsoro ya, masuk grup konglomerasinya. Saham Raja sudah masuk MSCI tapi yang small cap, barangkali ngejar ke yang standar cap ya. Oke, untuk Raja udah mulai rebound dari MACD-nya, sebentar lagi juga membentuk golden cross ya. Jadi langsung pasang HK aja 6.300. Batasi resiko kalau closing di bawah 6.000. Nah, 5%. Untuk targetnya kemana bang? Targetnya ke sini ya, 11% ke 7.000 gitu. Ini untuk saham Raja. Jadi targetnya cuma satu aja, mungkin untuk 1-2 minggu ke depan. Kalau kita mau lihat pakai indikator lain ya, nah RSI-nya sudah di atas 50, momentumnya udah mulai jalan nih. OTW overbought di level 70-an. Oke, semoga bermanfaat sobat cuan ya. Sekali lagi disclaimer, ini bukan ajakan beli atau jual, tapi berdasarkan analisis teknikal serta sentimen yang sedang terjadi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.